Oke, nyala. Kita coba dengar suaranya dulu. Oke, seperti itu kira-kira suaranya. Halo, jumpa lagi teman-teman semuanya. Semoga kabarnya baik-baik saja dimanapun Anda berada ya. Jadi kita ini kedatangan motor lagi, Vixen new, dalam keadaan bunyinya kasar. Motornya nyala, bunyi kasar. Ban bagian belakang ini itu geol, sekoknya naik ke atas bawah. Terus depan ini asekok juga terlalu empuk. Nah, jadi motornya ini dititip. Mungkin besok baru selesai. Jadi dikarenakan banyak kerjaan. Oke teman-teman, jadi kita coba nyalain dulu sebelum kita bongkar atau sebelum kita ngerjain. Kita nyalain dulu motornya. Terus, oke, nyala. Kita coba dengar suaranya dulu. Oke, seperti itu kira-kira suaranya. Jadi, ini ada beberapa kemungkinan yang bunyi. Pertama, dari dinamo itu sendiri, waktu double elektrik itu dinyalain, itu juga bisa bunyi. Terus yang kedua, one way yang di dalam magnet ini juga bunyi. Begitu kontak posisi off, celetek, mati. Nah, terus ini klep juga bunyi. Klep bagian ini kipas radiator juga bunyi. Nah, sementara bagian belakang ini goyang. Ini juga goyang. Skok depan kemungkinan olinya rembes sampai habis karena terlalu lembut sampainya ke sini nih. Ini. Begitu ditekan ininya naik sampai ke sini nih. Nah, oke ya, kita lanjut bongkar dulu. Jadi kita skip dulu, tetap stay. Oke, teman-teman. Pertama-tama kita cek bagian dinamonya dulu. Apakah dinamonya memang berbunyi kasar atau enggak, kita coba cek dulu ya. Jadi kita sama-sama belajar istilah bahasa aja. Oke, kita lanjut buka dulu lah ini. Pertama-tama buka baut 8 yang di sini. Oke. Sama 8 yang ini. Setelah itu didorong. Oke, bautnya udah keluar 2. Kita lanjut ke sebelah sini, Mas. Ini dinamonya. Kita keluarin dulu. Oke, baru kita cek. Cara ngeceknya seperti ini. Kunci kontak di on kan. Terus kita coba double. Suaranya gimana? Nah. Artinya ini suaranya yang kasar yang tadi timbul. Oke ya, jadi teman-teman, tidak semuanya itu one way-nya bunyi, tidak semuanya. Dari sini kita udah ketahuan, di sini udah satu. One way ini juga bunyi. Ketahuan posisi bunyinya itu waktu dimatiin. Jadi waktu kunci kontak off dia ada bunyi celetek, tek. Nah, itu one way. Tapi waktu double elektriknya waktu dinyalain, ditekan, itu bunyinya kasar. Nah, ada sumbernya dari ini nih. Oke, jadi kita skip dulu, kita bongkar dulu. Oke teman-teman, ini dinamonya sudah kebuka dan ternyata pernah dibongkar. Jadi kelihatan ya, pernah dibongkar. Oke, sebelum kita bongkar, kita kasih tanda lagi seperti biasa.
ini pergantian juga. Ini ada kodenya. Seperti biasa sebelum kita bongkar saya ngasih tanda dulu. Supaya tidak ketukar, tidak istilahnya dari ini harusnya di atas jadi ke bawah. Jadi kalau dibalik ini nanti putarnya beda juga nih. Oke, kita bongkar dulu, skip lagi teman-teman. Oke, bautnya udah kebuka. Kita coba buka dulu. Nah, cara ngelepas tutup tutup dinamo ini, caranya di sini ditahan ini. Ditahan, terus ditarik. Nah, seperti ini. Oh, jadi ketahuan di sini yang bunyinya ini. Ini seret sampai gores-gores. Kurang stempet ataupun gres. Terus dalamnya masih bagus, postelnya masih bagus. Dalamnya masih bagus semuanya, teman-teman. Jadi ini aja. Ini kering ataupun seret sehingga dia nimbulkan suara. Kelihatan ya. Oke, kita coba bersihin lagi. Kita skip dulu. Oke, setelah kita melakukan pembersihan, ini ujung ini kita kasih bahasa di sini tuh stempet, grease atau gemuk. Ya intinya untuk pelumas kita harus kasih, tapi bukan pelumas seperti oli ya. Nah, ini kita kasih ke sini dan kasih ke dalam juga. Di dalam ini mesti juga. Oke teman-teman, nah setelah dikasih ini kita baru tutup kembali. Nah, tutup kembali itu kita kan punya tanda ini tanda saya lurus sama ini, jadi sama ini lurusnya. Nah ya, ini tandanya ya, sama ini tanda, jadi ini sama ini harus ketemu. Kalau tidak kita buat segini, putarannya beda. Yang seharusnya putarannya ke kanan dia jadi ke kiri ya teman-teman, gitu ya. Kita coba masukin dulu. Oke, cek kembali tanda kita betul, sama ini betul. Nah, kita coba putar, terasa enak, baru kita kunci lagi nih. Oke. Nah, ternyata dinamo starternya itu kering bagian asnya, pelumasnya nggak ada, sehingga waktu angker ini muter itu menimbulkan suara kasar karena besi sama besi bergesekan. Kita coba ngunci dulu. Setelah itu kita pasang kembali dan kita tes. Oke. Dinamonya sudah terpasang. Nah, saatnya kita nyoba. Kunci kontak di on-kan dulu. Setelah itu kita coba double.
ternyata masih bunyi. Tapi tidak sekasar yang pertama. Oke, kita coba masang kembali. Kita dengarkan suaranya dulu, gimana hasilnya. Kita pasang kembali baut buat dinamo ini. Setelah itu kita coba dengar suaranya, hasilnya. Ya, pertama-tama kunci kontak on, kedua kita coba double. Oke, jadi lebih halus. Ya, sudah tahu ya suaranya. Oke, kita skip dulu, kita lanjutkan lagi mungkin yang part keduanya karena ada kerjaan motor ini. Kita lanjutkan dulu yang ini. Setelah itu baru lanjutkan yang ini lagi. Oke, teman-teman, kita skip dulu di sini. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi dengan motor fictionnya. Nah, ini udah kebuka. Buat kunci shocknya ini seperti ini. Bukanya menggunakan kunci ini. Jadi ini pas. Terus, nah, ini pas masuk ke dalam. Nah, sebelum buka ini, buat ini dulu kita kendorin. Sama dengan seperti ini. Nanti kita buka, setelah itu baru kita isi oli. Ini oli sekoknya. Kita isi. Satu botol aja cukup. Oke, sudah terisi. Waduh. Baru kita tutup kembali. Setelah tutup, kita kunci ini juga. Nah, setelah selesai kita lakukan hal yang sama di sebelah ini juga. Ya, kita skip lagi. Oke, teman-teman, untuk bagian sekok sudah selesai. Jadi begitu ya, teman-teman. Ya, kira-kira seperti itulah. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian mesin yang bunyinya seperti bunyi apa namanya? Oh ya, ini lepas dulu.
Kita lanjut cek ke bunyi mesin. Bunyi ini bunyi seperti klep. Bunyi seperti klep. Oke, kita skip lagi, kita bongkar-bongkar dulu sekalian kita ngecek klepnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi fiction. Nah, setelah kita bongkar ini, sekarang kita cek rantai kampret atau rantai keteng atau rantai timing, rantai top, terserah. Karena tiap daerah beda-beda bahasa, beda-beda ini juga kan penyebutan, tapi barangnya sama. Nah di sini kita coba tes. Nah ini keras, arti kata rantai ini tidak kendur. Ini tidak kendur, di sini bagus. Nah ini namanya dekompresi. Seterusnya kita coba cek klep. Ini klepnya, kita coba goyang. Nah klepnya goyang, bagian X innya nggak terlalu goyang, tapi untuk mastiin. Oh ya teman-teman, tadi sebelum buka ini ganjelnya di sini nih. Ini bautnya naik ke atas, ini naik ke atas. Jadi ganjel di sini nih. Nah begitu mau dibuka nggak bisa, karena bautnya naik ke atas. Oke, jadi sebelum kita nyetel klep dulu, kita buka ini dulu, kita ngetopkan ini dulu. Kita cek posisi topnya dulu, caranya gampang. Setelah terbuka, kita muter ini dari sampai posisinya top. Oke. Cara ngeliat topnya ada di sini nih. Nah, ini ada garis. Ini garisnya. Dan di sini juga ada garis. Ini ada garis, di sini ada garis. Oke. Jadi selisihnya nggak terlalu banyak, nggak masalah. Sekarang kita ngecek klep. Klepnya goyang. Atasnya enggak, yang bagian exit goyang. Oke teman-teman, kita coba nyetel dulu, kita skip lagi. Oke teman-teman, setelah terpasang kira-kira seperti ini dulu. Ini baut gak dipasang semuanya, ini juga dibiarin dulu. Nah ini belum kita pasang dulu, kita coba nyalain motornya, kita dengar lagi suaranya bagaimana. Teman-teman ya, kalau saya seperti itu, tapi jangan lama-lama posisi dalam keadaan nyala. Tangki sudah dipasang, kita coba on kan. Oke. Motornya hilang. Suaranya hilang. Oke, sudah beres. Ternyata cuma klepnya yang kendur. Sama apa lagi tuh, dinamo suara ini yang kasar. Jadi sementara bagian daerah mesin sudah selesai, kita lanjut lagi ke bagian belakang ini. Bagian apa nih namanya nih? Arm belakang. Roda belakang. Ya teman-teman, kita skip lagi. Kita udah beres, motornya udah gak ada masalah.
Nah, sekarang skip dulu karena mau ditutup. Ya, tetap stay ya. Terima kasih.